Kebenaran adalah kebenaran. Yang Katakan menunjukkan iya untuk iya, Anies katakan tidak nyali. untuk tidak. Anies adalah seorang capres yang tidak berani mengambil resiko atas segala perbuatan yang dia lakukan. Capres yang menumpang rumah orang. AHY sepertinya dijemput takdir untuk tidak jadi wapres dari Anies Baswedan. Opi Dantos. Lagi-lagi AHY harus bernasib tragis setelah pada tahun 2019 kemarin AHY yang digadang-gadang akan menjadi wapresnya dari Prabowo Subianto tiba-tiba diganti oleh Sandiaga Uno, dan sekarang yang sudah berjalan sedemikian jauh dan sudah tinggal memetik hasilnya sebentar lagi, AHY akan menjadi cawapresnya dari Anies Baswedan. Ternyata di penghujung ini AHY harus kembali tersingkir dan tersungkur, sobat-sobatku semuanya. Dia digantikan dengan Muhaimin Iskandar dari PKB. Demikian berita yang kita terima baru-baru ini. Sobat-sobatku semuanya, pernyataan pers dari Partai Demokrat tampaknya menunjukkan bahwa partai ini sangat kesal sekali dan sangat marah dengan Anies Baswedan sebagai capres dari Koalisi Perubahan. Kekesalan itu ditunjukkan dalam kalimat yang menyatakan bahwa Anies adalah pengkhianat Koalisi Perubahan. Anies tidak bisa menepati janjinya, dan tampaknya memang Anies sejak menjadi gubernur DKI Jakarta sampai dengan hari ini, sepertinya apa yang dijanjikan oleh Anies, apa yang dikatakan oleh Anies selalu lebih sering tidak terrealisasi, atau boleh dikatakan berbeda hasil dari apa yang dia katakan. Pernyataan pers ini sekaligus menceritakan prosesi bagaimana AHY menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Dimulai dari sejak pertama koalisi dibentuk dan Partai Demokrat masuk ke dalam koalisi tersebut, dikatakan bahwa AHY menjemput takdir untuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Dengan banyaknya gejolak yang terjadi, dengan banyaknya trik-trik politik di antara partai-partai peserta pemilu pada tahun 2024 nanti, maka pada tanggal 14 Juni kembali Anies mengungkapkan kepastiannya AHY untuk menjadi cawapres. Di situ Anies mengatakan bahwa setelah dia mendapatkan telepon dari Sang Bunda, begitu juga mendapatkan telepon dari guru spiritual yang menyatakan bahwa Anies capres dan cawapres dari Koalisi Perubahan adalah AHY. AHY waktu itu sedang mau diajak ketemu oleh salah satu tokoh partai lain yang besar gitu ya. Itu bisa malam-malam nelpon, bilang katanya ibu saya menyampaikan ini kalau saya dan Mas AHY harus menjemput takdir sebagai pasangan capres dan cawapres. Ini juga ustadz saya. Waduh, ini ibu di bawah, ustadz di bawah gitu. Tapi kemudian mendadak kok bisa-bisanya lalu berkhianat gitu. Yang menyedihkannya tadi, mau ikut nggak? Kita kaget loh. Pada saat itu ada partai yang sedang berdekatan dengan Partai Demokrat, dan kemungkinan Partai Demokrat sepertinya sedang dirayu untuk bergabung dengan partai tersebut. Kita tahu semua partai itu apa. Sobat, setelah peristiwa tersebut, AHY bersama dengan Partai Demokrat mengejar Anies Baswedan agar segera mengumumkan siapa cawapresnya sesuai dengan dokumen atau kesepakatan bersama di dalam Koalisi Perubahan yang menyatakan bahwa penentuan cawapres dan deklarasi koalisi dilakukan dalam waktu yang secepatnya. Apa yang didapat oleh Partai Demokrat ternyata terus diulur dan diulur. Dan sampai suatu ketika pada bulan kemarin, Partai Nasdem sendiri sempat mengungkapkan kekesalannya kepada Anies Baswedan. Dia menyebut bahwa Anies adalah seorang yang inkonsisten. Sobat-sobatku semuanya, beginilah capres yang digadang-gadang untuk memimpin negara kita, ternyata selain mendapat sebutan dari partai koalisinya sendiri yaitu inkonsisten, dan terakhir mendapat sebutan dari Partai Demokrat pengkhianat Koalisi Perubahan. Pada tanggal 24 Agustus kembali Anies kemarin mengungkapkan kepada AHY, bahkan menuliskan sebuah memo yang menyatakan bahwa cawapres tersebut adalah AHY, dan setelah disepakati telah disetujui oleh 3 ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi ini.
Cawapres akan dideklarasikan pada awal bulan September. Tetapi sobatku semuanya, manusia berusaha, Tuhan menentukan. Pada tanggal 29 kemarin, Surya Paloh memanggil Anies Baswedan dan menyatakan bahwa cawapres dari Anies Baswedan adalah Muhaimin Iskandar dari PKB. Pakai disambar geledek, mungkin begitulah Partai Demokrat beserta dengan AHY. Serta-merta Demokrat yang menerima kabar dari Sudirman Said langsung membuat pernyataan dan mengatakan bahwa Anies adalah pengkhianat. Sobat-sobatku semuanya, dinyatakan dalam pernyataan pers tersebut bahwa keputusan diambil sepihak oleh Surya Paloh. Di sini kita melihat bahwa Anies Baswedan yang selama ini diunggulkan oleh pendukungnya, dikatakan bahwa capres pilihan rakyat atau capres petugas rakyat, tetapi ternyata apa yang terjadi sobat-sobatku semuanya, Anies memang tidak lain dan tidak bukan, sebetulnya adalah capres yang menumpang rumah orang. Dalam hal ini adalah Partai Nasdem. Sehingga apa yang dikatakan Partai Nasdem tentu harus diikuti oleh Anies Baswedan. Apa yang diminta oleh Partai Nasdem tentu harus dijalankan oleh Anies Baswedan. Dalam hal ini sudah jelas di dalam penentuan beberapa kali keputusan yang akan diambil ternyata selalu gagal karena Partai Nasdem tidak menyetujuinya. Termasuk beberapa waktu yang lalu Partai Nasdem juga mengatakan bahwa pengumuman cawapres akan dideklarasikan dekat-dekat hari pada saat pendaftaran ke KPU. Hal itu sudah ditolak oleh Partai Demokrat karena sepertinya mereka juga mendapatkan sinyal jika ternyata pada saat dideklarasikan dan waktu itu sangat mepet dengan hari pendaftaran di KPU, maka Partai Demokrat tidak akan bisa bergerak dan Partai Demokrat tidak memiliki kekuatan untuk menawar. Tetapi ternyata sobat-sobatku semuanya, kembali lagi pada saat ini Partai Demokrat pun dipaksa untuk menerima bahwa cawapres dari Anies adalah Muhaimin Iskandar. Apakah yang terjadi dengan koalisi ini? Sudah jelas dan pasti koalisi ini akan bubar. Dengan ditandainya pada malam hari ini beberapa kader Demokrat turun ke jalan dan melepaskan atau mencopoti atau membredel baliho-baliho yang bergambarkan Anies dengan AHY. Jika pada bulan Februari yang lalu AHY dikatakan menjemput takdir dengan menjadi cawapres dari Anies Baswedan, maka pada akhir bulan Agustus ini AHY sepertinya dijemput takdir untuk tidak jadi wapres dari Anies Baswedan. Surya Paloh memang seorang yang mungkin bertindak sangat kontroversial di dalam perpolitikan di akhir-akhir periode Joko Widodo ini. Di mana pada tahun 2022 Surya Paloh mengambil keputusan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem. Hal itu tentu mengejutkan partai-partai yang lain, terutama partai yang tergabung dalam koalisi mendukung pemerintahan Joko Widodo. Akhirnya Surya Paloh pun harus menerima takdir bahwa dia harus terlempar dari koalisi tersebut. Dan kembali saat ini Surya Paloh kembali membuat sebuah salto politik yang begitu mengejutkan, terutama untuk koalisi perubahan. Secara tiba-tiba dia mengambil keputusan sepihak, demikian kata Partai Demokrat, bahwa cawapres dari Anies adalah Muhaimin Iskandar. Lantas apa yang akan dikerjakan oleh Surya Paloh? Ternyata Surya Paloh pada awal September, di mana Rapimnas Partai Demokrat mungkin akan digelar, Surya Paloh akan berangkat atau pergi meninggalkan tanah air ini untuk menuju ke London. Nah, sobat-sobatku semuanya, ibarat orang sudah melempar api kemudian tidak memadamkan api, tetapi dia meninggalkan api tersebut agar berkobar lebih besar. Apakah itu memang dikehendaki oleh Surya Paloh agar Partai Demokrat terhempas dari koalisi perubahan? Kita semua tidak tahu. Anies Baswedan yang dikabarkan harusnya memberitakan keputusan yang dia ambil bersama Surya Paloh tersebut kepada Partai Demokrat, justru Partai Demokrat menerima kabar dari Sudirman Said. Sobat-sobatku semuanya, inilah yang bisa kita lihat dari seorang capres yang bernama Anies Rashid Baswedan. Sejak dari pemilihan gubernur DKI Jakarta, selama memerintah DKI Jakarta,
banyak kata-kata yang dia ucapkan, banyak kata-kata yang dia lontarkan. Ternyata banyak pula yang tidak dia kerjakan, yang tidak dia lakukan. Dan sobat-sobatku, di dalam sebuah gejolak, di dalam sebuah peristiwa, pernah pula pada saat dia menjabat gubernur DKI, semuanya diserahkan kepada staf yang ada di bawahnya. Demikian pula di saat-saat yang sangat penting ini menurut Partai Demokrat, mungkin membutuhkan kejelasan dari Anies Baswedan. Anies bukannya memberitakan tersebut langsung kepada Partai Demokrat, tetapi menyerahkan kepada Sudirman Said, yang menunjukkan Anies tidak memiliki nyali. Anies adalah seorang capres yang tidak berani mengambil resiko atas segala perbuatan yang dia lakukan. Dengan bergabungnya PKB ke dalam ke dalam koalisi perubahan, maka tentu itu juga akan merubah komposisi yang ada di koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, di mana di situ Muhaimin Iskandar sebetulnya menghendaki menjadi cawapres sejak awal, tetapi ternyata dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam koalisi tersebut, maka tampaknya memang Muhaimin harus menerima nasib. Mungkin dia tidak akan dicawapreskan di koalisi tersebut. Apakah karena ini Muhaimin bergabung dengan koalisi perubahan? Kita semua tidak tahu dan kita tidak mengerti apa yang ada di dalam pikiran Muhaimin Iskandar. Terlebih lagi, kita juga belum mengerti apakah PKB bisa menerima keputusan dari Muhaimin Iskandar, ataukah memang sudah diputuskan oleh PKB Muhaimin Iskandar menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Hal tersebut tentunya mengundang pertanyaan banyak pihak, karena kita mengerti bahwa PKB memiliki basis pendukung yang berasal dari sebuah organisasi yang sangat besar di negara ini, yaitu Nahdlatul Ulama, di mana NU tidak pernah bisa menerima adanya organisasi radikal dan intoleransi yang menggunakan identitas agama untuk mengesahkan apa yang dia lakukan dan untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, dengan mengesampingkan toleransi dan kesetaraan di negara kita ini. Sobat-sobatku semuanya, kita tunggu kabar berikutnya dan kita tunggu episode berikutnya dari Koalisi Perubahan beserta dengan sang sutradara Surya Paloh. Salam Obidantos.